Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A. Berjumpa lagi dengan Bu Indri pada pembelajaran daring pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian, Nak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun kita sedang puasa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa melaksanakan pembiasaannya seperti biasa, sholat sunnah duha, kemudian baca Asmaul Husna dan murojaah hafalan surat pendeknya di rumah. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Untuk hari ini, anak-anak kita akan belajar tematik di tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Silahkan kalian buka buku pena 1D di halaman 90 ya anak-anak ya. Dengan muatan bahasa Indonesia, membedakan berbagai bahan pembuat benda. Setiap benda dapat terbuat dari bahan yang tentunya berbeda-beda, jadi tidak sama di antara satu dengan yang lainnya. Pemilihan bahan ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kegunaan atau fungsi dari setiap benda yang dibuat. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Ya, di bawah ini ada gambar apa, Nak? Ya, ada gambar almari, kursi, meja. Ya, meja, bangku atau kursi dan lemari ini terbuat dari bahan kayu. Bahan kayu ini dipilih karena apa? Tentunya karena sifatnya yang keras dan juga kuat. Jadi akan membuat beban yang berada di atas meja, di kursi ataupun di dalam lemari ini karena bahan yang digunakan itu kuat, jadi tidak akan mudah rusak. Begitu anak-anak ya. Kemudian setelah itu ada juga ban, balon dan juga karet gelang. Ketiga benda ini adalah benda yang terbuat dari bahan karet ya. Karet ini dipilih karena sifatnya yang lentur dan juga mudah dibentuk seperti itu anak-anak. Ada ban, ada balon dan juga karet ini, mereka itu benda yang terbuat dari karet dan mudah dibentuk karena lentur. Kemudian di bawahnya itu ada gambar buku, majalah dan juga koran. Ketiga benda ini terbuat dari kertas. Kertas ini dipilih karena bahannya yang ringan anak-anak. Kemudian yang bawah ini adalah ada kaca jendela, akuarium dan juga gelas. Ketiga benda ini adalah benda yang terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air dan juga tembus pandang. Seperti itu. Jadi beberapa benda yang disebutkan ada 1, 2, 3, 4 sifat. Ini 4 sifat benda. Ada juga benda yang terbuat dari kayu tadi, kayu, karet, kemudian dari kertas dan juga dari kaca. Benda-benda ini adalah benda-benda yang memiliki bahan yang berbeda sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Tidak bisa ya, misalkan ban mobil dibuat dari kayu, tentunya tidak bisa karena bahannya tidak lentur. Kemudian sebaliknya, misalkan buku terbuat dari kaca juga tidak bisa. Mereka digunakan atau dibuat sesuai dengan fungsi dari benda tersebut yang nantinya akan digunakan oleh manusia. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya di halaman 91 kita akan belajar muatan matematika dengan judul menjelaskan hubungan pengurangan dan juga penjumlahan. Jadi pengurangan dan penjumlahan itu ternyata ada hubungannya yang saling terkait satu sama lainnya. Hubungannya ini berkaitan dengan soal cerita anak-anak. Ada 3 contoh yang akan Bu Indri bacakan. Yang pertama, Jonas. Di sini Jonas memiliki 54 kelereng. Saat bermain, ia menang 10 kelereng. Berapa jumlah kelereng Jonas sekarang? Ya,
Coba perhatikan anak-anak. Di sini Jonas memiliki 54 kelereng. Kalian tulis di sini. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Ada 54. Kemudian saat bermain ia menang. Kalau menang itu berarti akan bertambah kelerengnya. Ditulis di sini 54 ditambah 10 kelereng. Hasilnya adalah 54 ditambah 10 bagaimana? Bisa digunakan cara bersusun pendek. Ditulis seperti ini. 54 ditambah 10. Ditulis tambah ya. 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Kemudian 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Dimulai dari yang belakang dulu, dari yang satuan baru yang ke depan puluhan. 64 sama ya anak-anak ya, dengan cara menggunakan bersusun pendek seperti ini. Kemudian yang soal kedua, setelah menang 10 kelereng, jumlah kelereng Jonas menjadi 64 butir. Berapa butir kelereng Jonas mula-mula? Iya, kemudian setelah menang 10 kelereng tadi, ternyata jumlah kelereng Jonas itu bertambah menjadi 64. Seperti ini anak-anak ya, bertambah menjadi 64. Yang ditanyakan berapa sih jumlah kelereng Jonas sebelum bertambah, sebelum ditambahkan 10? Ya, cara mengerjakannya sekarang berubah menjadi pengurangan. Seperti ini ya, 64 butir hasil semuanya tadi, hasil dari penambahan 10 kelereng di sini ya, 64 butir dikurangi 10. Kenapa kok dikurangi 10, Bu? Agar nanti kita tahu berapa kelereng sebelum ditambahkan. Jadi 64 ini dikurangi 10. Cara mengerjakannya sama dengan pengurangan bersusun ya. Ditulis di sini 64 dikurangi 10. Seperti ini anak-anak pengurangan. 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. 6 dikurangi 1 hasilnya adalah 54. Sama seperti ini ya, 54. Kemudian yang ketiga, Jonas memiliki 64 kelereng setelah bermain. Saat bermain ia menang. Kelereng Jonas mula-mula adalah 54 butir. Berapa kelereng yang dimenangkan Jonas? Jadi anak-anak, Jonas ini memiliki 64 kelereng. Ditulis di sini 64 ya. Jonas memiliki 64 kelereng. Kemudian tadi kelereng Jonas itu aslinya mula-mulanya atau awalnya adalah 54. Ini 64 ketika sudah dijumlahkan anak-anak ya. Ketika sudah ditambahkan menjadi 64. Kemudian kita kurangi 54. 54 ini adalah kelereng yang di awal atau sebelum ditambah. Kita kurangi agar kita tahu berapa jumlah kelereng yang dimenangkan Jonas ya. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. 6 dikurangi 5 adalah 1. 10. Sama seperti ini anak-anak ya. Jadi ketiga soal cerita ini saling berkaitan. Berkaitan apa Bu Indri? Ya, berkaitan angkanya. Angkanya semua sama. Berhubungan dengan angka 54, 10 dan juga 64. Yang membedakan hanya pengurangan dan penjumlahannya saja. Tetapi ketiga angkanya saling berkaitan ya anak-anak ya, saling berkaitan dan sama. Di sini ada 54, 10 dan 64. Di sini juga sama, ada 64, 10 dan 54. Di sini juga ada 64, 54 dan 10. Semua nilainya sama, hanya hasilnya saja dan cara mengerjakannya yang berbeda. Begitu anak-anak. Ketika operasi hitung itu adalah penjumlahan dan pengurangan ini, itu dimaksud dengan operasi hitung. Di atas memiliki hubungan seperti berikut ya. Hubungannya adalah seperti ini anak-anak. 54 ditambah 10. Ini adalah kelereng yang di awal ditambah 10 kelereng baru yang sudah didapatkan. Hasilnya adalah 64. Tadi Bu Indri bilang di awal ya, semua nilainya akan ada angka 54, 10 dan 64. Tinggal cara mengerjakannya. Di sini adalah penjumlahan, kemudian yang dua-duanya ini yang diberi tanda panah ya. Ini adalah operasi hitung pengurangan. 64 dikurangi 10 adalah
54. 64 dikurangi 10, 54. Kemudian kita balik, 64 dikurangi 54 hasilnya berapa? Hasilnya 10. Jadi nanti hasilnya akan ada angka 64. Angka 64 ini, kemudian ada 54 dan 10. Akan menggunakan hasil 3 angka ini anak-anak ya. Jadi kebalikan dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Begitu anak-anak. Selanjutnya untuk kegiatan ayo berlatih kita kerjakan bersama-sama. Silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Pensilnya disiapkan. Kita kerjakan bersama-sama di buku penanya. Isilah titik-titik sesuai hubungan penjumlahan dan pengurangan yang tepat atau yang benar. Kita lihat di angka 1 ada angka 45 ditambah 13 adalah 58. Caranya dengan bersusun pendek tadi anak-anak ya. Sama seperti yang halaman sebelumnya. Kemudian di sini ada angka 58 ya anak-anak ya. Kita ingat-ingat. Kemudian di sini 58 ini kita kurangi anak-anak. Jadi tadi kan penjumlahan itu adalah kebalikan dari pengurangan. Ketika di sini sudah penjumlahan, kemudian di sini yang dipanah tadi adalah pengurangan semuanya ya. 58 ini dikurangi 13 hasilnya berapa Bu Indri? 45. Sama ya, ada 45-nya juga ya. Kemudian 58 dikurangi 45 berapa? 13. Kalian tulis jawabannya anak-anak ya. Caranya bersusun pendek seperti tadi. Kemudian nomor 2, 52 ditambahkan 23 adalah 75. Sekarang kita buat 75 ini menjadi pengurangan. 75 dikurangi 23. Jadi 75 ini dikurangi 23. Hasilnya adalah 52. Sama ya. Kemudian sekarang lagi 75 ini kita kurangi 52. Hasilnya akan menjadi 23. Tidak perlu kita hitung, nanti akan sama hasilnya seperti ini. Ada angka 52, 23 dan 75. Tidak perlu kita hitung bersusun pendek pun akan hasilnya sama seperti ini. Tetapi jika kalian belum paham bisa dikerjakan bersusun pendek. Begitu anak-anak ya. Kemudian nomor 3, 64 ditambah 22 hasilnya adalah 86. Sekarang 86 kita buat pengurangan. 86 dikurangi 22. Dari yang belakang dulu ya. 86 dikurangi 22 hasilnya adalah 64. Sekarang 86 kita kurangi 64. Hasilnya akan 22. Begitu. Selanjutnya nomor 4, 72. Ini masih titik-titik anak-anak ya tadi ya. Kemudian ada titik-titik 11 sama dengan 83. Cara mengerjakannya Bu Indri bagaimana? Tadi Bu Indri mengerjakannya dengan Bu Indri kurangi dulu. Biar Bu Indri tahu hasilnya berapa, Bu Indri kurangi dulu. 83 dikurangi 17 hasilnya adalah 83 dikurangi 72 hasilnya adalah 11. Jadi nanti jika 72 ditambah 11 akan ada angka 83. Jadi 83 dikurangi 11 adalah 72. 83 dikurangi 72 akan ada angka 11. Itu anak-anak ya. Hasilnya akan berbeda semua dan ketiga angka ini akan berfungsi semua anak-anak ya. Akan dimasukkan semua. Kemudian 76 ditambah 13 hasilnya adalah 89. Sekarang 89 kita buat pengurangan. 89 dikurangi 13 hasilnya adalah 76. Sekarang yang selanjutnya terakhir 89 dikurangi 76 adalah 13. Baik anak-anak, untuk materi matematika pada pagi hari ini cukup sulit menurut Bu Indri bagi kalian. Insya Allah nanti jika kita ada pertemuan setelah lebaran, Bu Indri akan mengulang materi ini anak-anak ya, biar kalian lebih memahami materinya secara langsung. Selanjutnya kita lanjutkan untuk muatan PPKN di halaman 93 dengan judul menggunakan benda sesuai fungsinya. Dedi dan Jonas bermain kapal kertas di teras rumah. Ya, dari
kertas yang dibuat menjadi kapal. Setelah selesai bermain, banyak sisa kertas berserakan. Ya, mereka segera membersihkannya. Dedi dan Jonas mengambil sapu dan juga pengki. Dedi menyapu menggunakan sapu ijuk atau sapu lidi ya. Jonas membuang sampah yang terkumpul ke tempat sampah. Teras rumah pun menjadi bersih kembali. Dedi dan Jonas menggunakan benda sesuai fungsinya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya pula akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Jadi anak-anak, benda-benda yang digunakan oleh Dedi dan Jonas itu adalah benda-benda yang sesuai dengan fungsi mereka. Sapu digunakan untuk menyapu, tempat sampah digunakan sebagai tempat pembuangan dari barang-barang yang tidak terpakai atau juga sampah-sampah yang tidak terpakai. Seperti itu anak-anak ya. Jadi benda itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya di sini ayunan. Bermain ayunan ini tidak boleh sambil berdiri. Jadi ketika bermain ayunan harus duduk biar nanti tidak terjadi kecelakaan saat bermain ataupun terjatuh. Bisa jadi seperti itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Jadi di halaman menggunakannya sapu lidi atau sapu ijuk seperti ini anak-anak ya. Tidak menggunakan sapu biasa yang seperti menyapu lantai di rumah. Bukan seperti itu anak-anak ya, berbeda fungsinya karena di luar ini bendanya atau barang-barangnya lebih kasar seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak mencoret-coret tembok. Jadi kalian tidak boleh mencoret-coret tembok sembarangan, termasuk yang berada di lingkungan publik ataupun di masyarakat ataupun di kelas. Itu tidak boleh anak-anak ya, akan merusak lingkungan tersebut atau kelihatan tidak indah. Baik anak-anak, untuk hari ini tugas dari Bu Indri adalah muatan PPKN. Silahkan kalian bisa membuka di paket tema 7-nya ini ya. Paket tema 7-nya di halaman 178. Di sini ada 5 gambar anak-anak, gambar ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan juga ke-5. Dari kelima gambar itu, perhatikan ya anak-anak ya, berikan tanda centang pada perbuatan yang benar dan berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Selanjutnya tuliskan alasannya. Jadi karena ini merupakan buku paket sekolahan, anak-anak cukup menuliskan di buku tulis tematik ya anak-anak ya. Bisa kalian tulis. Misalkan ini nomor 1, Bu Indri tulis di sini salah, nomor 1 salah. Seperti itu ya, nomor 1 salah. Kemudian bisa kalian beri tanda silang di sampingnya seperti ini. Nomor 1, ini nomornya ya anak-anak ya, kalian beri nomor di buku tulis tematik ini Bu Indri contohkan seperti ini. Nomor 1 salah diberi tanda silang. Alasannya kenapa? Iya, karena jika mencoret tembok akan membuat tembok menjadi rusak dan tidak kelihatan indah. Ini merupakan contoh dari Bu Indri. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan dengan cara memilih 1 gambar perbuatan yang benar dan juga 1 gambar perbuatan yang salah. Bebas mau gambar yang mana anak-anak ya. Jika sudah Bu Indri contohkan nomor 1, berarti alasannya bisa kalian ubah atau yang lainnya ya anak-anak ya. 1 gambar yang benar dan 1 gambar yang salah. Kemudian ditulis alasan mengapa kalian memberi tanda itu benar atau itu salah. Begitu anak-anak ya. Bu Indri tunggu untuk tugas hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.